Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berkumpul di majelis yang penuh berkah. Kita mengawali hari kita, mengawali bulan kita, mengawali tahun kita yang baru ini dengan kebaikan, dengan majelis ilmu, majelis yang penuh keberkahan yang ditaksis oleh orang-orang yang berkah. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan Allah berikan berkah kepada kita dengan berkat beliau, dan Allah Ta'ala berkati hidup kita, umur kita, waktu kita, keluarga kita, harta kita, ibadat kita, ilmu kita, amalan kita diberkati oleh Allah Ta'ala, dan guru-guru kita dijaga dan senantiasa dalam keberkahan, bil khusus para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib wa akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan semua yang hadir insyaallah mendapatkan bimbingan, taufik dan ridha dari Allah Ta'ala. Dijadikan tahun ini tahun yang paling berkah buat umat Islam, tahun kemenangan, tahun kejayaan, tahun kesuksesan bagi kita sekalian dan bagi mereka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, majelis ini kita berada di awal tahun baru Hijriyah, 1447 tahun sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi hijrahnya bukan di bulan Muharram. Nabi Muhammad berhijrah bukan di bulan Muharram. Nabi Muhammad keluar dari Mekkah di bulan Safar, di akhir bulan Safar, sekitar 27 Safar atau 28. Masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal, masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dari Mekkah ke Madinah biasanya 1 minggu. Tetapi karena Nabi mengambil jalan yang memutar, menghindari jalan yang umum yang biasa dilewati oleh orang-orang, Nabi menghindari jalan tersebut untuk mengecoh orang-orang yang mengejar dan mencari jejak beliau untuk membunuh beliau. Sehingga Nabi mengambil jalan yang memutar yang agak jauh, bahkan menginap 3 malam di Gua Thur, sehingga perjalanan yang mestinya 7 hari ditempuh oleh Rasulullah selama 14 hari atau 15 hari sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam berhijrah tersebut bermalam di dalam Gua Thur untuk meredakan pencarian orang-orang musyrikin yang ingin membunuh Rasulullah. Itu sampai 3 malam. 3 malam tinggal di Gua Thur. Nggak ada bantal, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, nggak ada kasur, nggak ada spring bed. Beliau tinggal di situ dengan segala keterbatasan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu tiba di mulut goa bersama Rasulullah, sebelum Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya dulu yang masuk ya Rasulullah, dibersihin, takut ada hewan-hewan, ada ular dikeluarin, ada kalajengking dikeluarin, terus lobang-lobang yang berpotensi ada binatang beracun di situ atau ular ditutup, sampai tuh sorbannya tuh dia sobek untuk menambal sini menambal situ. Sisa 1 lobang ditutup dengan kakinya beliau, diganjal dengan kakinya beliau. Rasul udah penat, udah capek. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka masuk dalam goa, Rasulullah langsung berbaring. Bantalnya mana? Berbantal pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian rupanya di lubang yang ditutupi oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di dalamnya ada ular. Mungkin tuh ular mau merasakan kurangnya oksigen hingga dia mau keluar, dapetin di mulut lubang ketutup, ada kaki, maka dipatuk sekali, 2 kali. Sayyidina Abu Bakar kakinya dipatuk ular, nggak berani bergerak. Kenapa? Takut ngebangunin Rasulullah yang ada di pangkuannya, yang lagi tidur berbantalkan pahanya beliau. Sampai akhirnya berkali-kali dipatuk oleh ular. Sayyidina Abu Bakar menangis,
menahan sakit sampai keluar air mata tanpa disadari, menetes di pipinya Rasulullah. Rasulullah terbangun, bilang, "Ya Abu Bakar, kamu menangis, kenapa?" Bilang, "Ada ular yang menggigit saya." Dikeluarin tuh ular, dikeluarin dari goa, dibunuh, dikeluarkan. Kemudian setelah itu dilihat kakinya yang terluka, ditiup oleh Nabi Muhammad, ya, dengan liurnya Rasulullah. Kemudian ditempelkan tuh jarinya yang ada liurnya Rasulullah di bagian yang terluka. Sayyidina Abu Bakar bilang langsung sembuh, seolah-olah nggak pernah dipatok ular. Subhanallah, obat liurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pun juga surul mukmin barakah, bekasnya orang mukmin itu juga berkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ngedoain orang yang luka atau ada bagian tubuh yang luka, itu salah satu metode yang dipakai oleh Rasulullah, itu beliau memasukkan jarinya itu ke mulutnya dengan kena liurnya sedikit, kemudian disentuh dengan bagian tanah Madinah, sampai Rasulullah dalam doanya bilang, "Birigi ba'dina biturbi ardina yushfa mariduna atau yushfa sagimuna." Dengan sedikit air liurnya kami muslimin, kemudian debu dari negeri kami, dari tanah kami Madinah, debu Madinah, yushfa mariduna, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dioleskan sembuh, Masya Allah. Wah, kata berkah liurnya Rasulullah, berkah Madinah Thaibah. Madinah dulu namanya Yathrib, dulu itu tempatnya penyakit. Ayahnya Nabi Muhammad datang ke Madinah, meninggal sakit, meninggal dunia di Madinah, demam, sakit, meninggal dunia. Ibundanya Rasulullah waktu datang ke Madinah, jumpa dengan keluarganya Nabi, mengajak Rasulullah, kemudian sakit demam dalam perjalanan pulang, meninggal di desa Abwa dan dimakamkan di sana. Rasulullah datang ke Madinah bersama ibunya, pulang ke Mekah dibawa sama pembantu, ibunya dikuburkan di tengah jalan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu hijrah itu Madinah tuh dikenal tuh tempatnya wabah, tempatnya penyakit. Yang datang ke situ banyak yang sakit, yang meninggal juga ada juga yang meninggal, diantaranya ayah dan ibunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ayahnya Rasulullah dikubur itu di Madinah Al-Munawwarah. Kalau sekarang tuh masuk di pagar masjid, di lingkungan pagar masjid. Kalau ibunya Rasulullah di desa Abwa, agak sedikit keluar di kota Madinah, di luar kota Madinah, perjalanan ke arah menuju Makkah. Nah itu Madinah dulu tempatnya penyakit. Tapi waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang, sahabat mulai gelisah, ada yang sakit, banyak yang sakit, ada yang demam. Sayyidina Abu Bakar sakit, Sayyidina Bilal sakit, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warḍaha waktu jenguk ayahnya ngomongnya udah ngawur. Ayahnya Sayyidina Bilal juga ngomongnya udah ngawur. Itu diantara ucapan mereka itu berucap, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu agrabu min syiraki na'lihi. Setiap orang, tiap saat, tiap waktu bisa aja direnggut dari tengah-tengah keluarganya dengan kematian. Bisa aja setiap orang itu direnggut dengan kematian, dirampas oleh Israel dari tengah-tengah keluarganya, diculik. Bukan diculik hilang, mati maksudnya. Di tengah-tengah keluarga bisa aja mati, meninggal dunia. Dan kematian lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada tali sendalnya sendiri. Jadi dulu tuh syair penuh dengan hikmah. Nggak kayak sekarang, syair omongannya ngawur, bahkan omongannya cabul. Ya syair cabul banyak, tapi kalau di mimbar cabul nggak pantas. Alhasil Sayyidah Aisyah ngadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah langsung doa kepada Allah Ta'ala. Beliau bilang dalam doanya, Allahumma habib ilainal Madinah waj'al hubbana lil Madinah ka hubbina li Makkah au ashad.
Ya Allah, jadikan Madinah, bikin Madinah itu dicintai oleh hati kami. Jadikan kami cinta kepada Madinah. Bahkan jadikan kecintaan kami kepada kota Madinah seperti cintanya kami kepada kota Mekah, bahkan lebih dahsyat lagi, kata Rasulullah. Walidzalik dalam sebagian madhab, bahkan inda Imam Malik, Madinah lebih afdal dari Mekah. Madinah lebih afdal dari Mekah menurut Imam Malik. Imam Malik kalau udah di Madinah nggak mau pakai sendal, nggak mau naik kendaraan, bahkan nggak berani buang air di dalam kota Madinah. Jadi kalau buang air, dia pergi keluar batas kota Madinah, terus balik lagi ke Madinah. Begitu. Tapi dia makannya nggak banyak, bukan kayak kita gegaris mulu. Beliau di Madinah nggak mau pakai sendal, nggak mau naik kendaraan. Panas, terik, melepuh kaki. Disuruh pakai sendal, suruh naik kendaraan. Dia nyaut, dia jawab, di tempat yang mana yang mau saya injek dengan sendal saya atau dengan kaki keledai saya? Tempat yang pernah dipijak oleh Rasulullah, atau yang pernah diinjak oleh malaikat Jibril, atau yang pernah dipijak oleh para sahabat-sahabat Nabi? Nggak berani saya, kata beliau. Masya Allah. Jadi kalau di Madinah itu telanjang kaki beliau, nggak berani pakai sendal. Imam Malik. Intinya Rasul SAW bilang, jadikan cinta kami ke Madinah seperti cinta kami kepada kota Makkah, au asyad, bahkan lebih kuat, lebih dahsyat. Wanggul wabaha ila Juhfa, dan pindahkan virus kuman penyakitnya ke tempat yang lain, pindahkan ke Juhfa. Sejak itu Madinah disebutnya Thaibah. Kenapa? Buminya bawa obat, debunya bawa obat, berkah. Bahkan sumurnya itu sumur obat. Masya Allah, berapa banyak tuh bir syifa, sumur obat, karena doa dan bekas-bekasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berhijrah di bulan, masuk ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kok kita merayakannya itu di bulan Muharram? Ya sebab dari zaman dulu awal tahun ya bulan Muharram. Dari zaman dulu awal tahun bulan Muharram. Tetapi penghitungan mulai dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, itu penghitungannya itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar yang menentukan. Ya sudah, kita hitung aja. Kita nggak usah pakai tahun satunya itu kita patokin apakah dari kelahiran Nabi Muhammad, atau dari hari wafatnya Nabi Muhammad, atau dari kapan. Sayyidina Ali bilang, kita hitung awal tahun yang mulai dari hijrahnya Rasulullah. Loh kenapa? Ada dalilnya dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang dibangun atas dasar takwa dari permulaan hari, dari awal hari, itu lebih berhak engkau berdiri dan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang perkasa yang gemar bersuci, bukan cuma suci badan, suci hati juga, suci sanubari. Dan Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bersuci, orang-orang yang suci, batinnya suci, badannya suci, bersih. Allah suka kepada orang-orang yang bersih, bersih hati, bersih zahir, bersih batin. Nah, apa dalilnya ini? Dalilnya itu Allah Ta'ala berfirman, ini masjid usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Ada Masjid Quba. Masjid Quba yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sebelum Nabi nyampe ke Madinah, tibanya di Quba, tinggal beberapa hari di Quba, baru masuk ke Madinah. Nah itu membangun Masjid Quba. Nah di Masjid Quba tersebut Allah Ta'ala nyatakan masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun atas fondasi takwa. Terus bilang min awwali yaumin, dari hari pertama. Jadi itu adalah lembaran baru, hari yang baru, dijadikan itu tahun yang baru, jadikan ini awal tahun kita. Nah itu dia hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu ayat turunnya momen awal yaumin, momen hijrahnya Nabi Muhammad. Sehingga itu
penghitungan dihitungnya mulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis menyemangati orang-orang untuk hijrah, dan hijrah dengan tulus ikhlas. Hijrah bukan buat nyari duit, bukan buat nyari harta, bukan buat nyari keuntungan pribadi atau ambisi duniawi. Nabi bilang innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, tiap orang mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Terus dikasih contoh, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Yang hijrahnya tujuannya Allah dan Rasulnya, maka ditulis hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang tujuan hijrahnya karena dunia, mau cari harta, wah enak di sana dikasih duit, enak di sana berbagi dengan kaum Ansor, berbagi rumah, berbagi harta, dipersaudarakan, atau dapat uang. Ada orang niatnya begitu. Ada juga niatnya karena mau menikah, enak di sana, kawin gampang. Itu sebab ada satu orang sahabat itu dia mau menikah, maka pasangannya bilang enggak, melainkan setelah kita hijrah. Jadi tujuannya berhijrah ya karena mau kawin, karena mau nikah tersebut. Maka ditegur oleh Rasulullah, yang hijrahnya karena dunia, karena harta, atau karena pengen kawin, ya yang ditulis hijrahnya bukan dapat pahala. Ya itulah yang ditulis niatnya itu, karena dunia ataupun karena ingin menikah. Masya Allah. Nah, karenanya itu kita disuruh ikhlas di dalam melakukan amalan apapun, mau itu hijrah, mau itu sholat, mau itu puasa, mau itu zikir. Jangan kita lihat. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas al-amal lillahi wahdah. Beramal, motivasinya amalan dia murni hanya untuk Allah, bukan buat yang lain, bukan untuk popularitas, bukan untuk dipuji, bukan buat dilihat orang, bukan untuk didengar orang, tetapi untuk Allah. Orang kagak penting. Riya al-amal li ghairillah awil amal li ajlin nas. Beramal, melakukan sesuatu untuk manusia. Walaupun badannya dalam sholat sujud, dia bilang ini sujud badannya buat Allah, tapi pada hakikatnya dia sujud ke orang, bukan ke Allah. Kalau dia nggak ikhlas, waliyadzubillah min dzalik. Nah, riya itu disebut asyirkul khafi, syirik kecil. Sebab mempersekutukan Allah. Ya, saya beramal ya buat Allah dan buat fulan dan buat fulan. Jadi digandengkan makhluk kepada Allah Ta'ala, itu syirik kecil. Dan syirik tersebut itu akhaf fil ummah min dabibin namal, kata Rasulullah. Riya atau syirik kecil itu terdeteksinya itu sulit, lebih halus daripada langkah kaki semut. Kalau langkah kaki gajah kedengeran, langkah kaki kambing kedengeran, langkah kaki orang kedengeran, langkah kaki semut bagaimana? Nah, itu lebih halus, lebih sulit dideteksi daripada langkah kaki semut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu wa ma umiru, kata Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita enggak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadat kepada Allah dengan tulus. Artinya kalau ibadatnya enggak ikhlas, Allah enggak nyuruh itu. Allah nyuruh kita bukan cuma sekedar ibadat, tapi ibadat yang ikhlas. Itu embel-embelnya, bukan ibadat doang, ibadat yang ikhlas. Kalau enggak ikhlas, itu enggak disuruh sama Allah Ta'ala. Kita sholat yang disuruh Allah atau sholat yang enggak disuruh Allah? Sholat yang disuruh oleh Allah, sholat yang ikhlas, itu yang diperintahkan Allah. Sholat yang enggak ikhlas, enggak diperintahkan Allah. Jadi kalau kita sholat enggak ikhlas, kita masih belum ngejalanin perintah Allah Ta'ala.
Kita puasa nggak ikhlas, kita masih belum ngejalanin perintahnya Allah Ta'ala. Kita sedekah nggak ikhlas, kita masih belum ngejalanin perintahnya Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, beribadat kepada Allah dengan ikhlas. Itu yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kalau masih belum ikhlas, belum ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang ibadatnya pengen cari muka kepada makhluk, silakan minta pahalanya kepada makhluk. Itu dalam riwayat Rasulullah menyebutkan Allah adalah aghna syuraka, Allah yang paling kaya daripada perkongsian. Barang siapa yang beramal buat Allah dan buat makhluk, maka Allah bilang kasih buat makhluk semuanya, saya nggak butuh, minta pahalanya dari dia. Nggak butuh, minta pahalanya dari dia. Hatta sebagian salihin, sebagaimana disebut di dalam beberapa kitab fil ihya wa ghairi, ada sebagian orang soleh dulu tuh ada siskamling. Siskamling bukan cuma jaga lingkungan dari maling, tapi siskamling juga ngebangunin orang tahajud, ngebangunin orang sebelum subuh, sejam 2 jam sebelum subuh atau 1 jam sebelum subuh, ngetok pintunya orang, diketok. Kadang tuh buat ngebangunin subuh tuh dulu juga di Indonesia kayak begitu, bukan cuma di luar negeri, di Syam, di Mesir, di Hijaz, di Makkah, di Madinah, di Hadramaut, di banyak tempat. Bahkan di Indonesia pun juga dikenal ada beberapa salihin, kerjaan mereka adalah, tahu amalannya mereka apa? Ngebangunin orang sebelum subuh keliling. Di antaranya tahu siapa? Di antaranya adalah Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan, itu amalan beliau, rutinitas beliau ngebangunin orang sebelum subuh, ngajak orang-orang lingkungannya untuk tahajud sebelum subuh udah dibangunin. Dan itu pesan dan wasiatnya beliau begitu, radhiyallahu anhu warda. Alhasil satu orang soleh, dia di rumahnya udah bangun sebelum subuh, lagi tahajud, selesai tahajud dia buka ngaji Quran. Datang tuh siskamling yang biasa ngebangunin orang, ngetok dari satu rumah ke rumah yang lain. Begitu mau ketok pintu rumahnya, maka dia kencengin suaranya. Pas dia lagi baca satu ayat, dikencengin suaranya. Agar apa? Agar itu orang udah tahu yang di rumahnya udah bangun. Jadi gak usah capek-capek ngedor lagi. Dengar suara orang ngaji, oh udah bangun, dilewatin, gak diketok. Sudah selesai kan masalah. Keesokan harinya pas malamnya tuh dia tidur, mimpi seolah-olah hari kiamat. Saat hari kiamat tuh setiap orang menerima catatan amalan yang dia lakukan. Termasuk ini orang nih, dia lihat, dia buka amalannya dia, semuanya ada, sholatnya ada, puasanya ada, zikirnya ada. Sampai di suatu hari terakhir dia tuh, dia lihat ditulis pahala dia tahajud ada, pahala dia ngaji Quran ada, tapi baca surat ini ada pahalanya, baca ayat ini ada, tapi ada satu ayat nggak ditulis pahala, ayat yang ini nggak ditulis pahala. Akhirnya dia bilang, ya Rabb, saya baca ini ayat, kok nggak ditulis pahala? Enggak, saya baca, ini luput, ada yang keliru, nggak ada yang keliru, semuanya benar, tapi saya baca ayat itu, kenapa nggak ditulis? Kamu bacanya bukan buat saya, bacanya buat ngasih tahu orang siskamling kalau kamu udah bangun. Sampai segitu jauhnya. Ada sebagian di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang berjihad sambil bilang, wah enak nih kita jihad, besok nih dalam peperangan kita bisa dapetin rampasan perang. Di antara rampasan perang dapat kambing, kita bisa nyate. Dalam hatinya begitu, ngobrol sama temennya begitu. Alhasil udah selesai proses jihadnya, tahu-tahu malamnya dia bermimpi semua orang tuh dia terima, semua orang tuh dipanggil, ayo ambil terima pahala jihad kalian. Disebut fulan mujahid, cuma nama dia nggak dipanggil. Kenapa saya nggak dipanggil? Saya juga mujahid. Enggak, kamu nggak jihad, kamu nyari kambing, nyari sate. Bilang saya itu cuma ngomong sambil lalu doang, tujuan saya jihad lillah, untuk Allah. Kalau dapat kambing ya syukur. Akhirnya dia debat sama malaikat, akhirnya malaikat berunding, ya sudahlah, masukin deh namanya. Ya udah dipanggil fulan, sahibu sate dipanggilnya.
Tapi tuh biar kata boleh masuk, tapi tuh label nggak lepas. Nanti bukan nyari pahala, nyari sate, sono masuk kelompok mujahidin, tapi dikasih label ini sahibu sate. Wah, karenanya itu ikhlaskan di dalam beramal. Orang yang riya adalah orang yang paling kurang ajar kepada Allah dan orang yang paling bodoh. Kenapa? Sebab orang yang riya adalah orang yang kurang ajar kepada Allah, seolah-olah Allah doang yang lihat amalan saya. Nggak cukup. Saya sholat, Allah lihat. Ya, masa Allah doang? Kurang. Saya mau fulan juga lihat. Allah doang yang tahu. Nggak seru. Saya mau fulan juga tahu. Saya mau netizen juga tahu kalau saya beramal. Seolah-olah tuh ilmunya Allah, pandangannya Allah nggak cukup buat dia. Nah, ini orang sama sekali nggak punya hormat kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah kalau Allah doang yang tahu itu kurang. Ini adalah orang yang paling kurang ajar yang macam begini. Bagaimana amalannya mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ada lagi satu orang, ya sudahlah, saya nggak mau sholat sunnah. Kenapa? Saya masih belum bisa ikhlas. Kalau saya sholat, ya saya nggak ikhlas, nggak ada pahalanya juga. Jadi mendingan sekalian nggak beramal deh. Orang yang macam begini, maka dia pengikutnya syaitan juga. Emang setan maunya dia untuk membatalkan amalannya dari awal. Walaupun kagak ikhlas, bukan berarti ninggalin amal. Al-amal li ajlin nas riya, wa tarkul amal li ajlin nas syirik. Itu dikatakan beramal karena manusia itu riya. Beramal meninggalkan amalan karena manusia ya sama juga, riya juga, masuk syirik kecil juga, masuk dalam kategori syirik kecil juga. Mau ngerjain sesuatu jangan karena manusia, mau ninggalin sesuatu juga jangan karena manusia. Kerjain buat Allah, tinggalin buat Allah. Kerjain buat Allah, ninggalin buat Allah. Saya masih belum bisa ikhlas, jadi gak usah beramal lah. Walaupun belum ikhlas, beramallah dan berjuang, berupaya untuk ikhlas sendiri. Sebab ikhlas nggak bisa dideteksi bahkan oleh diri kita sendiri. Kita berupaya buat ikhlas, tapi kadang tuh nggak terdeteksi. Sampai dibilang tuh kam min ta'if yatuf fil Ka'bah yurai ahli Khurasan. Berapa banyak orang yang tawaf di Ka'bah tujuannya gitu untuk riya kepada orang-orang yang ada di Khurasan, di negeri yang jauh ribuan kilo jaraknya. Dianya di Ka'bah, dia tawaf, tapi untuk biar dipuji, biar orang Khurasan, oh fulan lagi tawaf nih enak, pengen dipuji. Satu orang menjamu Al-Imam Al-Hasanul Basri, dijamu. Saat menjamu makanan dia bilang, ini hartawan, dia bilang kepada anaknya, anakku gelarin sufrah yang bagus, taplak meja yang bagus buat jamu Imam besar Al-Hasanul Basri ini. Gelar sufrah, sufrah yang saya bawa dari haji, bukan dari haji yang kemarin, bukan juga dari yang tahun sebelumnya, tapi dari yang 3 tahun yang lalu. Itu lebih bagus sufrahnya, gelar. Terus Hasanul Basri bilang, kesian deh lo, gara-gara urusan taplak meja ngegugurin 3 haji. Haji yang tahun ini, haji yang sebelumnya, sama haji yang sebelumnya lagi. Maksudnya mau ngasih tahu dia haji itu udah 3 kali. Bukan taplak meja yang saya bawa dari haji yang kemarin atau yang sebelumnya, dari yang sebelumnya lagi. 3 haji digugurkan cuma gara-gara urusan taplak meja, urusan sufrah doang. Nah karenanya ayo berupaya buat ikhlas sebisa mungkin. Kita ikhlas di dalam berbuat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena manusia. Terus juga apa sih cirinya orang ikhlas? Cirinya orang ikhlas selalu takut akan riya. Takut riya, itu cirinya orang ikhlas. Cirinya orang yang riya ngerasa dirinya udah paling ikhlas. Saya ikhlas. Orang yang begitu biasanya itu orang yang riya. Orang yang ikhlas selalu takut, selalu khawatir, selalu nganggap dirinya belum ikhlas. Tetapi orang yang ikhlas selalu nganggap dirinya itu riya. Orang yang riya selalu nganggap dirinya sudah ikhlas. Sama, mukmin
selalu takut nifak, nganggap dirinya saya munafik, saya belum menjadi mukmin sejati. Adapun munafik nganggap dirinya saya bukan orang munafik, yang munafik orang lain, saya mukmin sejati. Kata munafik. Cirinya orang munafik nggak takut nifak. Cirinya orang beriman selalu takut dan waspada dari nifak. Itu di ta'liq hadis mu'allaq fil Bukhari, Ibn Abi Mulaikah beliau bilang, adraktu 30 min ashabi Rasulillah kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Saya jumpa 30 orang, saya ngalamin pernah berjumpa 30 orang dari sahabat Rasulullah. Semua sahabat Rasulullah nganggap dirinya itu munafik. Nganggap nih yang 30 orang, mereka semuanya selalu takut kalau dirinya tergolong orang-orang yang munafik. Itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau takut kalau dirinya itu munafik. Nanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, orang yang dapat bocoran dari Rasulullah tentang sifat-sifat munafikin, dan siapa orang-orang tersebut dari sahabat Rasulullah. Tapi nggak dibocorin sama dia, juga nggak nuding orang, agak munafik. Lah, mukmin nggak begitu. Mukmin nggak begitu. Baru beda partai munafik, beda coblosan munafik. Bukan ucapan mukmin yang begitu. Cerdas dikit kita ya, cerdas dikit. Hudzaifah bin Al-Yaman dikasih bocoran tentang orang-orang munafikin. Sayyidina Umar setelah wafatnya Rasulullah datang ke Hudzaifah, adakah, saya nggak nanya apakah fulan munafik atau fulan munafik, enggak. Sayyidina Umar nanya, saya termasukkah di dalam nama orang-orang munafikin yang disebutkan oleh Rasulullah? Dia nanya ke Hudzaifah bin Al-Yaman, saking takutnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Masya Allah. Sayyidina Umar bilang, seandainya ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang masuk surga kecuali satu, maka saya bakalan takut jangan-jangan saya satu orang tersebut yang nggak boleh masuk surga. Nganggap dirinya orang yang paling hina, yang paling nggak punya apa-apa. Tapi beliau juga punya harapan yang kuat. Seandainya diberikan pengumuman semua orang di neraka kecuali satu yang masuk surga, niscaya saya bakalan berharap jangan-jangan saya itu orang. Subhanallah. Harapannya juga besar. Mukmin punya rasa takut yang besar dan punya harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu hal yang sulit. Enggak urusan sekali majelis langsung jadi orang ikhlas. Kagak. Perjuangan nggak cukup setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun nggak cukup, puluhan tahun sampai kita mati. Tetap berjuang untuk mencari keikhlasan tersebut sampai kita mati. Itu waktu salah seorang ulama, Junaid Al-Baghdadi atau ghairuh, ada ditalqinkan pas mau meninggal dunia, ditalqinkan la ilaha illallah. Dia dalam keadaan setengah sadar, dia malah bilang la, bilang tidak. Hal ini didengar oleh murid-murid keluarga, heboh mereka. Astagfirullahaladzim, apa yang dia lakukan kok sampai begini? Ditalqinin la ilaha illallah malah bilang la. Tapi semuanya nggak berani ngomong. Nggak lama, hadzal imam tersadar. Kemudian dia bilang, kalian tadi ada dengar saya ngomong sesuatu? Bilang, iya, kami talqinkan kau la ilaha illallah, engkau malah berucap tidak. Bukan tidak atas kalimat la ilaha illallah, tetapi barusan syaitan di saat-saat terakhir saya, dia bilang kepada saya, futuk, engkau berhasil lolos dari saya gagal menyesatkan engkau berhasil mati dalam kebaikan, mau bikin saya sombong, takabur, atau ghurur, rasa diri hebat. Maka saya bilang sama syaitan, lah masih belum beres, belum sampai saya udah wafat meninggal lah baru ya. Kalau sekarang nih, walaupun dia tinggal selangkah lagi mau meninggal, masih belum lolos. Tidak mau ghurur. Syaitan ingin menjebloskan orang di dalam jebakan terakhir dia, pengen akhir hayatnya ujub kepada diri sendiri, pengen akhir hayatnya ada kesombongan setitik di dalam hatinya. Dan ulama bilang benarnya tuh, amalan yang bisa ngebantu kita untuk ikhlas, tahu gak apa? Sembunyikan amal ibadat kita.
Orang dulu nyembunyiin kebaikannya, sholihin menyembunyikan kebaikannya lebih daripada kita nyembunyikan keburukan kita. Sampai itu kalau ketahuan ibadatnya, ketahuan amalannya, itu hal yang dahsyat bagi mereka. Sama seperti kalau kita ketahuan dosa kita dan belangnya kita, berupaya nyembunyiin amalannya sebisa mungkin. Sebab amalan kalau dia ketahuan orang, ya sulit untuk kita ikhlaskan di dalamnya. Bisa-bisa gagal ikhlas. Walaupun amalannya udah setahun yang lalu, bisa gagal ikhlas. Terakhir nih, ada satu orang, dia menyembunyikan amalannya. Dia puasa, udah 30 tahun puasa. Nggak ada orang yang tahu apa yang dia lakukan. Keluarganya nggak tahu, dia jualan daging di pasar. Tiap hari puasa, nggak ada orang satupun yang tahu. Syaitan nggak senang hati, pengen ngejeblosin tuh orang dalam riya, dalam ujub, atau apalah pokoknya, biar ini orang puasa dia 30 tahun, pahalanya kurang atau habis. Dia cari akal. Akhirnya nyamar itu syaitan kepada ini orang yang lagi dagang daging. Dia bilang, saya mau beli daging sekian kilo. Ya udah, dipotongin sekian kilo. Ini orang nih ahli puasa, sesuai. Kamu dikit banget, tambahin dikit. Saya lagi puasa, 3 hari saya puasa. Oh iya pak, diirisin lagi dikit. Dasar pedagang pelit, nggak menghargai orang puasa. Tahu nggak, dengar nggak? Saya puasa 3 hari. Wah, dia teriak-teriak di pasar. Nih orang nggak menghargai orang puasa. Pelit. Kasih lebih, dilebihin lagi. Ngomel lagi, lebihin lagi. Kamu nggak punya respect terhadap orang puasa. Ya, akhirnya itu pedagang orang puasa marah, kamu baru puasa 3 hari udah belagu, saya 30 tahun puasa. Kedengaran sama orang pasar. Dalam cekcok mereka itu syaitan bilang, lah, saya bukan mau beli daging, saya cuma pengen itu kalimat kedengaran sama orang-orang. Biar tujuannya apa? Kalau udah ketahuan, ntar saya gampang menyelipkan sifat riya atau sifat ujub untuk merusak puasa kamu yang 30 tahun itu. Masya Allah, kata. Nah karenanya itu sebisa mungkin sembunyiin. Karena Imam Abdullah bin Abdul Haddad adalah Habib Ahmad bin Hashim al-Habsyi lagi jalan sama beliau, sakit kepala, pusing, sakit kepala. Imam Abdul Haddad bilang, Syekh ya Ahmad, saya nih sakit kepala nih di kepala saya udah 15 tahun. Tapi saya nggak pernah ngeluh. Istri saya nggak tahu kalau saya sakit kepala, disembunyikan. Dia bersabar, dia nahan. Sebab bersabar menahan rasa sakit ada pahalanya, disembunyikan, nggak ngeluh kepada manusia. Nah, kasih tahu sama orang yang kalau curhat, bukan curhatnya di sujud, curhatnya di medsos, bikin status gambar muka ada air matanya, bikin aduh ya Tuhan. Tuhan punya medsos. Ente nyari Tuhan di YouTube, nyari Tuhan di Facebook, nyari Tuhan di TikTok. Tuhan joget-joget. Nyari Tuhan di Instagram, nyari Tuhan di sujud. Kalau itu namanya ngapain keluh kesah ke medsos? Bisa nolong medsos. Ngapain keluh kesah ke makhluk? Ngebongkar aib kita ke orang-orang, mau ngasih tahu ke orang-orang, nganggap seolah-olah diri kita orang paling sial, paling menderita. Wah, kalah orang Gaza sama deritanya saya, kalah orang Palestina sama deritanya saya. Urusan dia ngambek sama laki, urusan dia pegal sama tetangga, urusan dia pegal sama teman, sama sahabat, sama apa segala macam. Waliyadzubillah min dzalik. Sembunyiin itu semuanya. Termasuk bukan cuma ibadat, keluh kesah kita juga jangan ngeluh sama orang. Yang ngeluh sama orang, cari pertolongan dari orang, nggak ditolong sama Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mau ditolong oleh Allah, ngeluhnya kepada Allah Ta'ala. Jangan salah alamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita sekalian, jadikan tahun-tahun yang paling berkah kepada kita, dijauhkan dari bala, dari musibah, dan Allah Ta'ala anugerahkan kita taufik dan hidayat dan bimbingan memakmurkan tahun ini dengan sholat jamaah, dengan menjaga takbiratul ihram bersama imam, dengan Allah Ta'ala hadirkan kita di majlis-majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na
syaqiyan wala mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.